Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal UTS PTS kelas 5 semester 1 bagian pertama beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila sila pertama adalah A. Kebebasan beragama, B. Saling tolong-menolong, C. Musyawarah, D. Keseimbangan hak dan kewajiban. Jawabannya adalah A. Kebebasan beragama. Nomor 2, gotong royong termasuk pengamalan dari sila A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Nomor 3, perhatikan bacaan berikut. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Prinsip gotong royong, B. Kehidupan sejahtera, C. Pembangunan yang baik, D. Masyarakat yang harmonis. Jawabannya adalah A. Prinsip gotong royong. Nomor 4. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Pertanyaannya, tuliskan ide pokok pada paragraf di atas. A. Kesamaan organ gerak hewan dan manusia. B. Dua macam alat gerak. C. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. D. Sistem gerak pada hewan dan manusia. Jawabannya adalah D. Sistem gerak pada hewan dan manusia. Nomor 5. Salah satu contoh mata pencarian di daerah pesisir pantai adalah A. Petani, B. Nelayan, C. Peternak, D. Perkebunan. Jawabannya adalah B. Nelayan. Nomor 6. Mata pencarian di daerah pegunungan yaitu A. Perkebunan teh, B. Penanaman padi, C. Penanaman jagung, D. Peternakan ayam. Jawabannya adalah A. Perkebunan teh. Nomor 7. Macam gerak otot ada dua, yaitu A. Gerak otot aktif dan pasif, B. Gerak otot depan dan belakang, C. Gerak otot primer dan sekunder, D. Gerak otot sadar dan tidak sadar. Jawabannya adalah A. Gerak otot aktif dan pasif. Nomor 8. Yang bukan merupakan kelainan pada tulang manusia adalah A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Oerosis, D. Kyphosis. Jawabannya adalah C. Oerosis. Nomor 9. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan disebut A. Atrofi, B. Hipertrofi, C. Stiff, D. Tetanus. Jawabannya adalah B. Hipertrofi.
Nomor 10, kebebasan memeluk agama merupakan pengamalan Pancasila-Sila A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Nomor 11. Yang bukan termasuk dalam permasalahan tri kerukunan umat beragama yaitu A. Pendirian rumah ibadah, B. Penyiaran agama, C. Bantuan keagamaan dari luar negeri, D. Ideologi keagamaan. Jawabannya adalah D. Ideologi keagamaan. Nomor 12. Perilaku yang melanggar nilai Pancasila A. Menaati peraturan agama, B. Menolong sesama teman, C. Bersikap individualisme, D. Gotong royong. Jawabannya adalah C. Bersikap individualisme. Nomor 13. Perhatikan paragraf berikut. Pertanyaannya, apa ide pokok dari paragraf di atas? A. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang B. Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. C. Agama dianut yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. D. Perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu. Jawabannya adalah A. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nomor 14. Paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa A. Kalimat utama, B. Kalimat pengembang, C. Kalimat keterangan, D. Kalimat penghubung. Jawabannya adalah B. Kalimat pengembang. (15) Gambar di atas merupakan kenampakan alam A. Gunung, B. Bukit, C. Dataran rendah, D. Dataran tinggi. Jawabannya adalah D. Dataran tinggi. Nomor 16. Mata pencarian di dataran rendah adalah A. Perkebunan teh, B. Pertambakan ikan tawar, C. Petani garam, D. Nelayan. Jawabannya adalah B. Pertambakan ikan tawar. Nomor 17. Gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang begitu besar, yaitu antara daratan dan lautan, atau bisa dibilang antara benua dan samudra disebut A. Angin panas, B. Angin tropis, C. Angin musiman, D. Angin muson. Jawabannya adalah D. Angin muson. Nomor 18. Tulang yang ditunjukkan nomor 1 adalah A. Tulang pengumpil, B. Tulang hasta, C. Tulang tangan, D. Tulang lengan. Jawabannya adalah B. Tulang hasta. Nomor 19. Tulang yang ditunjukkan nomor 1 adalah A. Tulang betis, B. Tulang kering, C. Tulang paha, D. Tulang kaki. Jawabannya adalah B. Tulang kering. Nomor 20. Otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar, sehingga kontraksinya tak sadar atau otot involunter. Gerakannya tidak cepat lelah, dan reaksi terhadap rangsangan lambat adalah
A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, D. Otot leher. Jawabannya adalah A. Otot polos. Nomor 21. Gambar di atas merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Jawabannya adalah sila keempat. Nomor 22. Perhatikan paragraf berikut. Gagasan utama paragraf tersebut adalah jawabannya adalah janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi sebaliknya, laut merupakan sahabat. Nomor 23. Perhatikan paragraf berikut. Apa ide pokok paragraf di atas? Jawabannya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Nomor 24. Jelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jawabannya adalah pengaruh letak geografis Indonesia, antara lain sebagai berikut. Terdapat dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudra besar dan diapit daratan luas, yaitu Australia dan benua Asia. Indonesia yang diapit dua samudra dan dua benua membuat wilayah Indonesia sangat strategis sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional, baik itu laut atau di udara. Dengan kenyataan tersebut, Indonesia berpotensi sebagai negara dengan ekonomi yang besar, sebab negara berkembang dan negara industri menjadikan Indonesia sebagai titik industri mereka. Nomor 25. Jelaskan kelainan pada otot manusia. Jawabannya adalah jenis kelainan pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak-hentakan secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang terakhir adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nomor 26. Sebutkan bentuk pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah pengamalan sila kelima peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain dan dapat membantu. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan perilaku adil, misalnya sikap kekeluargaan dan gotong royong. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain. Menggunakan hak milik dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan, tidak berlaku boros dan bergaya hidup mewah. Nomor 27. Tuliskan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Jawabannya adalah kita makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nomor 28.
Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya yang terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. 29. Bagaimana keadaan iklim di Indonesia? Jawabannya adalah, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nomor 30, jelaskan macam-macam otot pada manusia. Jawabannya adalah, macam-macam otot pada manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah.